Balik lagi di headline liputan6.com tanggal 20 November 2021 bersama saya Ratu Sria Semirat yang kali ini akan membahas tentang pemberlakuan PPKM level 3 untuk cegah gelombang ketiga. Strateginya? Simak penjelasan berikut. COVID-19 masih mengintai daratan Eropa. Musim dingin pun dikatakan sebagai salah satu aspek yang memengaruhi lonjakan kasus di sana. Ada 3 negara di Eropa yang masuk dalam daftar 5 besar dunia dengan jumlah kasus baru terbanyak selama 28 hari terakhir versi Johns Hopkins. Negara-negara itu yakni Inggris dengan 1 juta kasus baru, Rusia 1 juta kasus, dan Jerman 824.000 kasus. Belanda dan Belgia pun turut mengalami peningkatan kasus. Bahkan Belanda mulai menerapkan lockdown 3 minggu. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Berbagai upaya untuk menghindari munculnya gelombang ketiga COVID-19 di Indonesia terus dilakukan. Salah satunya melalui keputusan penerapan PPKM level 3 secara nasional pada musim libur Natal dan Tahun Baru, yakni mulai dari 24 Desember hingga 2 Januari 2021. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan PPKM level 3 ini diambil untuk menghindari lonjakan kasus selama musim libur Natal dan Tahun Baru tersebut. Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia, Mas Dalina Pane, mengungkapkan potensi gelombang baru ini sebenarnya berbeda dengan yang sebelumnya. Sebab perbedaan kondisi tersebut berkaitan dengan vaksinasi yang telah dilakukan di Indonesia. Tahun lalu, Indonesia belum memiliki capaian vaksinasi COVID-19 sebanyak saat ini. Tahun lalu pun testing dan tracing juga belum dilakukan dengan baik. Mas Dalina juga menilai bahwa tidak ada risiko untuk terjadinya gelombang ketiga di Indonesia, namun tetap ada pengecualian dalam hal ini. Menurutnya, kondisi akan berbeda jika pintu perbatasan dibuka dengan selebar-lebarnya. Gelombang ketiga juga berpotensi terjadi apabila varian terbaru AY4.2 masuk ke Indonesia. Hal ini pun berkaitan dengan rencana PPKM level 3 jelang libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Menurutnya, upaya tersebut tentu bisa membantu mengurangi mobilitas dan potensi kenaikan kasus aktif di Indonesia. Rencana pemerintah untuk menerapkan kembali PPKM level 3 jelang libur Nataru dinilainya sebagai keputusan yang tepat, sebab kerumunan bisa menjadi risiko untuk terjadinya transmisi. Akan tetapi, Mas Dalina mengingatkan bahwa ada 3 hal penting yang juga tak boleh terlewatkan jelang penerapan PPKM sebulan mendatang. Pertama, konsistensi dalam penerapan PPKM level 3 itu sendiri. Artinya harus ada kriteria dan ketentuan yang sama untuk seluruh masyarakat nantinya. Masing-masing daerah tidak boleh memiliki syarat yang berbeda dengan kriteria yang sudah ada sebelumnya. Kedua, implementasi menjadi hal yang tentunya tak kalah penting. Menurut Mas Dalina, rencana ini jangan sampai hanya baik di atas kertas, namun implementasinya tidak bisa diukur atau tidak dilaksanakan dengan baik. Ketiga, harus ada sosialisasi dengan segera pada masyarakat. Dengan begitu, masyarakat pun dinilai dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik lagi. Keputusan untuk tidak memberikan libur pada PNS, TNI Polri, dan pegawai pemerintah juga dinilai menjadi keputusan yang tepat oleh Mas Dalina. Hal tersebut dianggap bisa mengurangi mobilitas masyarakat agar tidak tercipta kerumunan yang berpotensi meningkatkan jumlah kasus. Sekian headline liputan6.com hari ini. Saya Ratu Sria Semirat undur diri. Bye!